Mantan suamiku kirim pesan dan say hi ke aku. Terus dia mengingatkan lagi ke aku kejadian manis yang pernah aku alami bersama dia. Dia malah mabuk sama temennya dengan alasan nyari channel kerjaan atau utangan. Aku telepon dia, diangkat aja gak pernah. Ditolak, dibanting HP-nya. Tinggallah pisah dari orang tua laki-laki maupun perempuan. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Aku yakin kalian ngeklik video ini karena thumbnail dan judulnya. Jujur waktu bikin konten ini aku nggak tahu ini curhatan tentang apa, karena biar enak nanggepinnya. Jadi selama ini kalau kalian curhat langsung lihat di description box. Nanti akan ada timku yang memilah mana nih cerita yang kayaknya oke untuk diangkat, yang bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Mungkin ada beberapa orang yang ceritanya mirip gitu loh. Kita akan ambil yang paling kompleks. Jadi nggak mungkin dong hari ini misal contoh janda kembang dihamili apa terus besoknya sama, kan nggak mungkin. Jadi kalau kalian ceritanya mirip-mirip, kita jadiin satu. Bukan kita jadiin satu terus kita ketik ulang, enggak. Tapi satu yang paling komplit dan mewakili beberapa orang yang sama gitu. Jadi semoga buat kalian yang nonton konten ini tuh ada pembelajaran di balik ini, dan mungkin kalian yang awalnya mikir nggak mungkin ada kasus kayak gini, nggak mungkin ada cerita hidupku tuh sama kayak cerita orang lain, cerita hidupku tuh paling berat, aku yang paling sengsara, si paling itu. Nah semoga kalian dengar curhatan kali ini jadi kalian bisa lebih bersyukur bahwa ada yang mungkin masalah hidupnya lebih dari kalian, bahwa kalian itu nggak sendirian. Jadi kita langsung dengerin aja curhatan kali ini. Assalamualaikum Kak Adela Wulandari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations Kak Adel dan Kak Marcel. Happy wedding ya. Udah lihat weddingnya di IG, ditambah lihat di YouTube, sangat-sangat wow, amazing banget. Doa terbaik buat kalian, couple goals idaman, dan buat tim kreatif Kak Adel semoga juga nular kebahagiaannya. Amin. Kak, maaf ya sebelumnya. Aku melihat kebahagiaan kakak, aku jadi keinget awal perjalanan pernikahan aku dulu, dan sekarang aku memilih untuk jadi single mom atau janda. Izinin aku buat cerita ya kak, kenapa pada akhirnya sekarang aku memilih untuk menjanda. Jujur aku sampai sekarang belum tahu pilihanku menjadi janda ini tepat atau enggak bagiku. Jadi awal mula pernikahan pertama, ya yang namanya pasutri baru itu kan masih anget-angetnya apa-apa berdua. Berangkat kerja diantar, pulang kerja dijemput, ditambah pas posisi hamil maunya dimanja. Tapi lama-kelamaan itu hilang, dan ya mulai agak beda karena keadaan posisi hamil semakin tua, semakin gede. Saat itu suami minta jatah dan aku tolak. Maklum sih namanya hormon lagi pengen, tapi aku tolak itu rasanya pasti jengkel suami aku. Nah awalnya aku gak terima dengan sikapnya, tapi lama-kelamaan oke lah aku yang salah, jadi aku mulai biasa. Singkat cerita, anakku lahir itu nunggu 40 harian kalau gak salah. Nunggu jahitan aku kering dulu karena aku lahiran normal. Alhamdulillahnya dia mau bersabar, cuman ya efeknya jadi gampang marah, terus sensitif dan suka manja terkadang. Saat itu aku yang baru melahirkan dan jahitan belum kering, udah langsung nyuci baju sendiri, baju anak, baju suami, dan aku nyucinya pakai tangan Mbak Adel. Maklum orang desa belum ada mesin cuci, dan juga waktu itu aku masih ikut suami, tinggal di rumah suami. Singkat cerita aku mulai terbiasa seperti ini. Waktu berlalu, anak udah mulai gede, umur 4 atau 5 bulan gitu, aku titipin ke saudaraku. Aku tinggal untuk cari kerja, dan alhamdulillahnya aku cepat dapat kerjaan. Waktu itu aku nyari kerjaan hampir selama seminggu, dan di minggu kedua aku dapat panggilan kerja di pabrik. Ya walaupun gaji gak gede, tapi bisa nambah-nambahin beli susu anak. Waktu itu kalau gak salah suamiku kerjaannya gak tentu kak. Kadang ngamen, kadang merantau, kadang ya cuma diem di rumah kumpul sama temennya, minum, mabok gak jelas. Kalau bukan aku yang nyari sampingan buat kebutuhan anak, siapa lagi yang harus diandelin? Bantuan dari keluarga. Banyak keluarga kalau pas susah diem budek membisu, tapi saat kita punya segalanya mereka merasa jadi saudara. Nah dalam perjalanan pernikahan pasti ada perdebatan, cekcok dalam segala hal. Yang paling sering aku alami waktu itu adalah cekcok dengan ipar, mertua, dan selebihnya masalah ekonomi. Jujur aku capek kak, setiap ada masalah sepele saudara ipar dan mertua ikut campur dalam urusan keluargaku.
Aku juga capek di saat dompet emang lagi kritis gak ada isi, cuma ada sisa buat makan sekali. Suami gak mau kerja malah mabuk sama temennya dengan alasan nyari channel kerjaan atau utangan. Utangan dapet tapi kerjaan gak dapet, alhasil utang makin banyak dan numpuk. Kita berdua dari dulu gali lobang, tutup lobang terus, gak ada kemajuan. Akhirnya untuk nutupin utang, aku ikut suami dan memilih ikut merantau yang pernah dia lakukan ke daerah seberang, yaitu ke Sumatera, daerah Riau. Wow. Jujur aku baru 2 hari di rumah temennya, gak betah kak. Gimana mau betah? Air bersih gak ada, mandi 2 hari sekali. Posisi baru punya anak dan masih kecil juga. Mau makan susah, tiap hari anak dikasih makan mie instan kak. Nyeseknya aku jadi ibu. Tapi ya mau gimana lagi, aku harus prihatin juga. Singkat cerita, kita dapat tempat layak, makan layak, semua layak hingga pekerjaan layak setelah menjalani hidup prihatin selama hampir 3 bulan lamanya. Waktu itu kita ketemu sama bos bakpao orang Jawa dari Weleri. Alhamdulillahnya beliau sangat-sangat baik dengan kita. Setelah menjalani hidup yang layak beberapa waktu, singkat ceritanya ekonomi kita menurun. Pemasukan sedikit, pengeluaran banyak. Suamiku di-off-kan kerja, gak bisa jualan dulu selama beberapa hari. Di situ kita bingung kalau kita gak jualan, nanti kebutuhan anak siapa yang nyukupin? Makan dan lain-lain siapa yang nyukupin? Dan di saat-saat itulah hal yang tidak aku pikirkan terjadi. Suami mudah sensitif, mudah marah seketika. Kita bercanda tapi dia KDRT sama aku. Wow. Sampai mau bunuh aku dengan cara mencekik aku, dan waktu itu anak pun sama. Anak waktu itu usia tumbuh-tumbuhnya gigi dan mulutnya gatel, suka gigit-gigit. Waktu itu anakku naik ke atas punggung bapaknya. Terus yang namanya anak-anak ya kak, refleks gigit punggung bapaknya seketika malah langsung disentil dia anakku kak. Dia nangis sampai benjol. Terus aku marah dan dia malah nyekik aku. Untungnya ada bos kita yang misahin. Singkat cerita, bos aku langsung ngusir dia dan dia pun akhirnya pulang ke Jawa. Aku diem di sana ikut bos kak. Terus pada akhirnya beberapa hari berikutnya aku pulang dan aku dikasih ongkos sama bos bakpao untuk pulang ke rumah ibuku. Tololnya aku kak, karena aku baper. Aku ceritakan semua yang terjadi dan ibuku marah. Ibuku langsung berniat untuk memisahkan aku, anakku dengan dia. Aku cuma bisa diem dan pasrah karena waktu itu aku gak tahu harus ambil keputusan apa. Karena di waktu itu aku masih berumur 19 tahun. Setelah beberapa minggu, mungkin suamiku tahu kalau aku udah pulang, terus dia nemuin aku dan anakku di rumah. Dia datang ke rumah pagi-pagi, kata ibuku, karena di waktu itu suami datang pas posisi aku masih tidur capek begadang. Karena anakku yang rewel mungkin kangen sama bapaknya, ibuku bilang, "Kae bapak tole teko pas awakmu turu. Arep go bocahe tapi tak cegah. Deknen weruh tole rambatan neng jendelo. Tolene ketoke seneng terus main jaluk gendong nah baru tak buka lawang. Jujur no, ibu serik nek ileng awakmu mulai keadaan kayak ngono wingi. Gendong anak mulih dhewe saka Sumatera dan awakmu ora ngomong ibu nek awakmu melu merantau ning kono. Wes cukup pisah wae ra usah digundeli wong lanang kayak ngono." Aku cuma diem dan gak tahu harus gimana mbak. Tapi akhirnya aku luluh terus aku balik lagi sama dia. Aku balen karena ingin menata rumah tangga. Singkat cerita, syukur alhamdulillah aku hamil lagi kak, dan aku pikir bisa memperbaiki rumah tanggaku. Ternyata aku salah. Aku malah semakin gak karuan kak. Pusing dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata kelakuannya suamiku. Iparku juga mulai rak karuan. Dan akhirnya aku pun keguguran anak laki-laki kedua kesayanganku. Singkat cerita, setelah aku keguguran, anakku agak menjauh dariku. Dia lebih senang dengan keluarga iparku. Dan waktu itu kebetulan kakak iparku pulang dari luar negeri. Awalnya aku diiming-imingi sama ipar-iparku dan suamiku. Aku jawab tegas kak, aku wegah dan aku nolak kerja adoh saka bojoku. Itu karena aku tahu kalau aku bakal dimanfaatin uangnya saja dan nantinya anak yang jadi sasaran alasannya. Lama-kelamaan kehidupan rumah tanggaku ada aja ributnya. Geger ruwet saben dino. Aku rak kuat kak pas aku nyawang anak posisi turu. Aku nangis, aku mantep, oke. Aku kudu pisah karena gak ada perubahan sama sekali dari awal sampai akhir. Dan masalahnya masih sama terus, yaitu perihal ekonomi. Rak gelem kerja, ipar melu-melu dan mertuaku melu-melu. Akhirnya aku ikutin kemauannya untuk kerja di luar negeri, tapi dibalik itu semua harus ada pengadilan agama yang harus aku daftarkan. Singkat cerita, aku berangkat ke Taiwan Mbak Adel.
Hampir setiap bulan selama 4-6 bulan aku kirim untuk anak dan suami. Tapi ternyata selama ini anakku gak keurus, gak karuan keadaannya, dan ibuku tahu kelakuannya suamiku, dan akhirnya ibuku maksa untuk bawa anakku dan memintaku untuk segera pisah dengannya. Sejujurnya aku bingung, aku bimbang Kak. Di satu sisi aku kasihan anakku gak punya bapak. Di sisi lainnya orang tuaku udah gak merestui dan udah gak mau ikut campur apapun kalau sampai nanti terjadi apa-apa pada anakku kalau aku masih bareng sama suamiku. Dan akhirnya keputusan yang aku ambil yaitu pisah. Proses pun berjalan selama kurang lebihnya 3 bulan untuk mendapatkan akte cerai. Beberapa bulan kemudian, sekitar mungkin 2 bulanan, mantan suamiku kirim pesan dan say hi ke aku. Terus dia mengingatkan lagi ke aku kejadian manis yang pernah aku alami bersama dia. Jujur kadang menyesal udah pisah, tapi aku harus nurut sama orang tua. Terutama ibu, karena aku cuma punya ibu aja. Terlepas dari semua itu, aku merasa enak menjalani awal-awal jadi janda. Bisa ngobrol dengan siapapun, bisa bertukar pikiran perihal anak, bisa upgrade diri jadi lebih baik, dan mungkin apa yang ku mau bisa ku beli tanpa harus minta izin ke siapapun. Ada uang bisa beli apapun yang ku mau. Dan anak pun sekarang sudah lebih baik dan lebih nurut. Mau ngobrol, terus mulai ngomong saat telepon denganku. Padahal pas awal berpisah, saat dia awal-awal ikut ibuku, aku telepon dia diangkat aja gak pernah. Ditolak, dibanting HP-nya, dan selalu bilang, moh karo Bunda elek, Bunda jahat. Itu momen yang nyesek gak karuan. Tapi sekarang alhamdulillah treatment ibuku ke dia masuk ke dalam hatinya, dan akhirnya dia mau ngobrol sama aku lagi. Kadang aku mikir, apakah tepat memilih pisah dan fokus ke diri sendiri, anak, keluarga, dan adik? Tapi di sisi lain aku kesepian dan gak tahu mau mengadu di mana. Aku selalu ditolak sama orang tua laki-laki yang aku deketin kalau tahu anaknya deket sama janda. Selalu jadi tempat perbandingan antara kualitas gadis dan janda. Sebenarnya sih gini ya Kak Adel, apapun status kamu mau gadis ataupun janda, itu semua tergantung kualitas diri kamu gak sih? Gimana kamu membawa dirimu, mau jadi lebih baik atau mau jadi lebih buruk? Sekarang banyak kok yang jual diri bukan hanya janda tapi juga gadis. Kadang aku capek banget dibilang janda pelakor. Aduh, pelakor itu bukan hanya bisa dilakuin oleh janda aja. Gadis-gadis masih belia juga bisa jadi pelakor. Gak ngerti kenapa banyak orang-orang yang selalu menilai janda itu selalu jelek dan buruk. Masalah kalian tuh apa? Oknumnya yang salah, bukan statusnya. Cuma itu ya Kak yang ingin aku ceritakan. Dan menurut Kak Adel beserta tim, keputusanku untuk memilih berstatus janda itu salah gak Kak? Semoga terjawab. Makasih semuanya, sehat selalu buat kalian, peluk jauh dari saya, fans kalian dari Taiwan. Oh iya Kak, maaf itu aku cantumin foto anakku, adikku, dan ibuku. Dan keadaan anakku sekarang sangat-sangatlah lebih baik dari sebelumnya. Wah, sebenarnya curhatan kali ini relate sama berita-berita yang lagi hype dari Mbak Gita Saf. Child free. Aku nggak mau menghakimi Gita Saf maupun menghakimi ibu-ibu yang sudah beranak, enggak. Tapi case-nya begini teman-teman. Yang pertama, di awal cerita yang aku highlight ya dari curhatan kali ini. Ketika hamil, ada beberapa wanita yang hormon atau nafsunya untuk berhubungan suami istri itu ada, bahkan meningkat. Ada juga yang enggak. Karena kita nggak bisa nih menyamakan ibu hamil satu dengan ibu hamil lainnya. Disitulah bapak-bapak itu harus mengerti. Kalau dia udah mau membuahi, dia harus terima resiko. Oh, bojoku mateng, itu nggak bisa tak samain kayak bojo-bojo yang lain yang matengnya santai-santai aja. Yang matengnya mungkin nggak mual-mual, mungkin masih bisa diajak berhubungan intim dan lain-lain. Walaupun berhubungan intim ketika hamil itu bagus biar jalur keluar si bayi itu nggak terlalu tegang. Jadi kayak dilatih dulu gitu loh. Tapi trimester pertama emang nggak boleh keluar di dalam karena racun dan sebagainya, itu kalian tanya sama dokter. Cuma namanya hormon ibu itu macam-macam. Preparation ketika kalian mau menikah dan menjadi ibu atau bapak atau punya anak itu emang besar banget. Prepare-nya nggak cuma finansial, tapi prepare-nya diri kalian. Kalian udah nggak boleh egois lagi kalau kalian mau punya anak, bener nggak sih? Cerita kali ini juga jadi pembelajaran aku karena aku baru nikah. Hawanya tuh kan kalau udah nikah kan cerot dalam terus gitu loh, ya kan? Sayang. Tapi apakah aku dan suamiku sudah siap untuk akhirnya memiliki anak dengan
dengan cerita-cerita tuh. Kalau laki-laki jawabnya cepet sudah gitu ya. Kalau cewek-cewek coba kalian renungkan gitu loh. Kita nggak ada yang tahu, aku pun nggak tahu nanti aku hamil tuh aku akan seperti apa. Apakah aku tetap seperti ini, tetap cantik, karena ada beberapa bumil yang akhirnya mungkin karena hormonnya berubah dan gawan bayi segala macem, kulitnya menghitam, jadi jerawatan, jadi melar badannya, jadi apa, jadi ini, jadi itu. Pertama itu, kalau kalian mau punya anak, egoisnya tuh bisa ditinggal apa enggak. Itu yang tak highlight pertama. Yang kedua, suami minta jatah, ditolak, sebel, itu wajar. Wah, kenceng banget tuh nafas. Baru lebar. Itu wajar sekali. Buat ibu-ibu di luar sana, percayalah itu menyebalkan. Karena apa? Aliran darah udah di adik kandungnya. Ya, pukonnya tuh udah menus-menus gitu ya. Coro udun wes mateng, kira mbok senggol kuwi pecah. Nah ini tuh mbok biarin, yang udah manteng itu mbok biarin, itu jengkel wajar. Tapi disitulah ada tiang terpenting dalam rumah tangga menurutku, menurut Adela Wulandari, seks, finansial, dan komunikasi. Disitulah komunikasinya jalan. Istrinya harus ngomong nih sama suaminya, perasaanku kayak gini, aku lagi pengen begini, begitu, kenapa kok aku nggak mau, alasannya ini itu. Dan untuk mengeluarkan si cowok, itu ada namanya hand job, ada blow job, macam-macam bunda. Nggak harus ke sarangnya, tapi bisa pakai tangan. Jadi macam-macam itu harus dikomunikasiin caranya. Terus, habis masalah macam-macam dengan ipar dan mertua. Nah ini emang yang susah. Karena aku sudah berumah tangga, jadi aku udah bisa ngomong ini dengan gamblang gitu ya. Tinggallah pisah dari orang tua laki-laki maupun perempuan. Jangan ngetut ke keluarga cowokmu, jangan ngetut ke keluarga yang cewek, jangan ngetut ke siapapun. Rumah ngontrak nggak apa-apa, rumah kecil nggak apa-apa, yang penting rumah sendiri. Mbak, keluarga cowokku atau keluarga cewekku malah enak-enak aja, ya bersyukur kalau udah begitu. Karena nggak semua keluarga bisa nerima menantunya dengan baik. Itu kenyataannya. Entah masalah tangi kawanan, rak tau ngumbai, rak tau isa-isa, rak tau ngetok neng kamar terus, rak tau dandan, dasteran terus. Apa aja masalahnya, walaupun sekecil apapun bisa jadi masalah besar. Kalau kalian hidupnya numpang. Belajarlah dari kasusnya Fuji sama Tori. Lebih mudah dari keluarga cewek menerima menantu laki-lakinya daripada keluarga cowok menerima menantu perempuannya. Apalagi kakak atau adiknya banyak dan belum pada menikah atau udah pada nikah gitu ya. Yang jelas ekonominya mungkin nggak oke-oke banget, jadi golek goro-goro mesti. Bukan tak jamin ya, terus aku nyumpah nyerapai semua ipar-ipar begitu, enggak. Tapi pengalamanku seperti itu. Karena terlalu banyak yang tak highlight. Intinya si mbaknya nanya, benar nggak mbak keputusanku untuk menjanda? Aku nggak mau bilang itu benar atau salah. Di ajaran agamaku pun Tuhan nggak suka, tapi nggak apa-apa dengan alasan tertentu gitu loh. Kalau aku menyerapinya sih begitu. Cuman gini, buat ibu-ibu di luar sana, walaupun kelihatannya dari cerita ini si cowok ini kan rak kerja, serabutan, mabuk-mabukan dan lain-lain, kita nggak pernah tahu apa isi pikirannya. Jangan menjadi orang yang merasa paling bekerja keras, paling benar, paling ini loh, egoisnya ini loh. Ketika jadi ibu nggak hilang, kita nggak tahu si bapak-bapak di sini, contohnya Mas Bagus, mungkin istrinya nggak tahu perasaannya Mas Bagus kalau di sini overthinking, meneng tok, delok kopi ki ngatain. Bojone ngertine, bojoku ki nek nang kantor kok betah men to. Tapi istrinya mungkin nggak lihat di kantor Mas Bagus overthinking, meneng ke wong tipes. Nggak ada yang tahu. Begitupun juga suami-suami di luar sana. Mungkin istrinya taunya dia pulang capek, ngamuan. Tapi aku juga tidak membenarkan ketika seorang suami juga KDRT ke anaknya. Nah disitulah persiapan pranikah itu penting banget teman-teman. Itu kenapa di kasus-kasus yang lagi viral ini tentang Gita Saf itu aku berada di tengah-tengah. Ya separohnya aku benar juga. Mungkin si Gita Saf punya ketakutan yang luar biasa tentang pernikahan, tentang punya anak. Tapi di satu sisi aku juga nggak begitu suka kalau alasannya biar awet muda. Tapi kalau ketakutan yang lain aku setuju. Begitu ya mbak, kalau ditanya bener atau enggak, tapi dengan kamu yang sekarang udah bahagia, yang penting kamu bahagia, jalanin aja. Cuman jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama dengan, siapa tahu kalau aku punya anak lagi, nanti hubunganku akan membaik. Jangan pernah mikir kayak gitu. Anak hadir di dunia, itu kamu yang mau, bukan dia yang mau. Jadi ini penting banget buat kalian pasutri yang baru mau menikah, atau sudah menikah, atau masih anget-anget tai ayam gitu ya, kemana-mana berdua ubiang-ubiung gitu ya. Kalau mau punya anak ya paling nggak introspeksi dulu, egoisnya bisa dipinggal atau enggak. Gitu teman-teman, jangan menjadi si paling, karena yang menjadi si paling biasanya akan berpaling. See you on the next video, bye.